Bayangkan sebuah waktu di masa lalu, ketika tanah Jawa menjadi saksi bisu pertemuan dua dunia yang begitu berbeda. Dari satu sisi, seorang Brahmana sakti dari India datang membawa kitab-kitab suci dengan niat menantang seorang ulama besar penyebar agama Islam. Dari sisi lain, seorang wali Allah yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya menunggu dengan tenang. Kisah ini bukan sekadar perdebatan agama atau adu kesaktian, tetapi sebuah perjalanan penuh misteri dan keajaiban yang akan mengubah segalanya. Apa yang akan terjadi ketika dua kekuatan besar ini bertemu di ujung ombak yang bergolak? Mari kita simak bersama kisah epik pertemuan Brahmana Sakyakirti dengan Sunan Bonang. Kisah Brahmana dari India menantang Sunan Bonang, agama Islam yang menyebar luas di tanah Jawa, cukup menggemparkan masyarakat dari belahan dunia lain, termasuk para pendeta Brahmana dari India. Salah seorang Brahmana bernama Sakyakirti merasa penasaran. Maka, bersama beberapa orang muridnya, ia berlayar menuju Pulau Jawa. Ia membawa pula kitab-kitab referensi yang telah dipelajarinya untuk dipergunakan berdebat dengan para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Aku, Brahmana Sakyakirti, akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian, ujar Brahmana itu. Berdiri di atas geladak di buritan kapal layarnya, dia menambahkan, jika dia kalah, maka aku akan mematahkan batang hidungnya. Jika dia yang menang, aku akan bersujud untuk mencium telapak kakinya. Ia menunjukkan niatnya dengan yakin kepada murid-muridnya yang mengikutinya dari belakang. Menjelang tengah hari, kapal layarnya mencapai Tuban. Mendadak laut yang tadinya tenang, tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul jadi satu menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1-2 kali hal itu dapat dilakukannya. Namun terjangan ombak yang kelima kali membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah, dia mencabut beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudera. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah, cara mempelajarinya pun tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam dan menjadi murid ulama besar di negeri Gujarat. Kini, setelah sampai di perairan Laut Jawa, tiba-tiba kitab-kitab yang tebal itu hilang, musnah ditelan air laut. Tapi niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Ia dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tak pernah dikenalnya. Ia agak bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Ia menoleh ke sana kemari mencari seseorang untuk dimintai petunjuk jalan, namun tak terlihat seorang pun di pantai itu. Saat hampir putus asa, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seorang laki-laki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan murid-muridnya segera berlari, menghampiri dan menghentikan lelaki itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkah dan menancapkan tongkatnya ke pasir. "Kisanak, kami datang dari India, hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemunya?" kata sang Brahmana. "Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang?" tanya lelaki itu.
Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan, kata sang Brahmana. Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niat saya tak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir. Mendadak, tersemburlah air dari lubang bekas tongkat itu menancap, membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. Sang Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu. Ternyata benar, itu miliknya sendiri. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga siapa sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Murid-murid sang Brahmana yang sejak tadi sudah kehausan, langsung saja menyerobot air jernih yang memancar itu. Brahmana Sakyakirti memandangnya dengan rasa khawatir. Jangan-jangan muridnya itu akan mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. "Segar! Aduh, segarnya!" seru murid-murid sang Brahmana dengan girangnya. Yang lain segera berebutan untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Brahmana Sakyakirti tercenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Ia mencicipinya sedikit. Memang segar rasanya. Rasa herannya makin menjadi-jadi. Terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu dalam menciptakan lubang air yang memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang telah tenggelam ke dasar laut. Pastilah orang berjubah putih itu bukan orang sembarangan. Ia sudah mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu hanya tipuan ilmu sihir. Ternyata bukan ilmu sihir. 1000 Brahmana di India tak mampu melakukan hal ini. Pikir sang Brahmana dengan rasa was-was, takut, dan gentar. Ia menatap wajah orang berjubah putih itu. "Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini?" tanya sang Brahmana dengan hati kebat-kebit. "Tuan berada di pantai Tuban," jawab lelaki itu. Serta merta, Brahmana dan para pengikutnya menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah dapat menduga, pastilah lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang sendiri. "Bangunlah, untuk apa kau berlutut kepadaku? Bukankah sudah kau ketahui dari kitab-kitab yang kau pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung," kata lelaki berjubah putih yang tak lain memang Sunan Bonang adanya. Ampunilah saya yang buta ini, tak melihat tingginya gunung di depan mata. Ampunkan saya," rintih sang Brahmana. "Bukankah kau ingin mengadu kesaktian denganku? Mana mungkin saya berani beradu kesaktian denganmu, yang mampu menciptakan ombak dan badai," ujar sang Brahmana. Sunan Bonang pun menasihati sang Brahmana, hanya Allah yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang. Sang Brahmana merasa malu. Memang kedatangannya bermaksud jahat, ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari, terbukti bahwa barang siapa memusuhi para walinya, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Menantang Sunan Bonang sama saja dengan menantang Tuhan yang mengasihi Sunan Bonang itu sendiri. Ia bergidik ngeri saat teringat bagaimana dirinya terombang-ambing diterjang ombak badai. Berarti Tuhan sendiri yang telah memberinya pelajaran supaya mengurungkan niatnya memusuhi Sunan Bonang. Ia percaya jika niatnya dilaksanakan, bukan Sunan Bonang yang kalah atau mati, tapi dia sendirilah yang bakal binasa. Maka
Sang Brahmana tidak jadi melaksanakan niatnya menantang Sunan Bonang untuk adu kesaktian dan mendebat masalah keagamaan. "Kanjeng Sunan, sudilah menerima saya sebagai murid," kata Brahmana itu kemudian. "Jangan gegabah," ujar Sunan Bonang. "Kau harus mempelajari dan mengenal Islam lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi, sebab apa yang kau pelajari hanya sebagian saja. Jika kau sudah memahami Islam secara keseluruhan, maka kau dapat memilih agama yang kau anut." Sang Brahmana mengangguk. Sunan Bonang tersenyum dan menyuruhnya mengumpulkan kitab-kitab yang tercecer, lalu mengikuti langkahnya. Pada akhirnya, ia dan murid-muridnya rela masuk Islam atas kesadarannya sendiri dan menjadi pengikut Sunan Bonang yang setia. Kisah ini menggambarkan betapa kuatnya tekad dan keyakinan seseorang dalam mencari kebenaran, bahkan dengan menghadapi tantangan besar. Brahmana Sakyakirti dengan segala ilmunya berlayar jauh dari India ke Jawa untuk menantang Sunan Bonang, penyebar agama Islam. Namun, dalam perjalanannya, ia dihadapkan pada kekuatan alam yang maha dahsyat dan kehilangan kitab-kitab referensinya di laut. Pertemuan tak terduga dengan Sunan Bonang membuka mata dan hatinya terhadap kebesaran Tuhan dan keindahan ajaran Islam.